Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sineo Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang karakteristik dan persebaran dari negara maju dan juga negara berkembang di dunia. Materi ini kelas 12 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat channel ini atau pertama kali lihat video yang ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Nah, sebelum kita bahas, ada pertanyaan nih. Menurut kalian, atau apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian melihat dua gambar ini? Yang sebelah kiri adalah sebuah kota besar dengan kesibukannya, sedangkan yang sebelah kanan adalah sebuah gambar yang menampakkan kenampakan pemukiman yang kumuh. Ya, dari dua gambaran ini merupakan ciri atau salah satu indikator dari negara maju dan juga negara berkembang. Nah, yang mana yang negara maju? Jelas yang sebelah kiri adalah negara maju, dan sebelah kanan adalah salah satu gambaran dari kenampakan negara berkembang. Nah, lalu apa sih negara maju itu? Negara maju itu kita bisa definisikan sebagai negara yang pendapatannya bisa dikatakan tinggi, kemudian infrastruktur yang relatif maju, indeks perkembangan manusia atau IPM yang tinggi, dan negara yang menikmati standar hidup relatif tinggi melalui pemerataan kemajuan teknologi dan ekonomi. Jadi bisa dikatakan negara maju itu sudah oke ya, pendapatannya oke, infrastruktur oke, teknologinya juga luar biasa, dan otomatis akan menjamin dari segi ekonomi masyarakatnya. Itu negara maju. Jadi yang positif-positif atau yang bagus-bagus itu kategorinya negara maju, gampangnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan negara berkembang? Negara berkembang merupakan sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah. Infrastrukturnya juga relatif kurang memadai, IPM atau indeks perkembangan manusianya juga kurang. Ditambah lagi kalau tadi negara maju penguasaan teknologinya oke, ini sebaliknya ya, masih banyak sektor yang belum tersentuh bidang teknologi. Jadi bagi kalian yang masih hidup di negara berkembang, nah Indonesia kan contohnya, nah banyak belajar di sektor teknologi ya, supaya kalian bisa membantu dalam perkembangan-perkembangan di negara ini. Yuk kita lanjut. Nah, indikator negara maju dan berkembang. Untuk bisa dikatakan sebuah negara itu menjadi negara maju atau negara berkembang, itu ada indikatornya, atau kita bisa katakan tolok ukur lah, seperti itu. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduknya, yang kedua pendidikan, tiga bagaimana orang bisa mendapatkan kerja atau bisa kita katakan kesempatan kerja, yang keempat pekerjaan itu sendiri atau mata pencarian, yang kelima penguasaan teknologi, tingkat kesehatan, pendapatan per kapita, hingga angka harapan hidup. Nah, yuk kita bahas perbedaan antara negara maju dan berkembang dari indikator yang kita bahas ini. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Dari sektor pendapatan per kapita di negara maju pendapatannya relatif tinggi. Jadi banyak orang dari segi ekonomi itu sudah cukup. Walaupun tidak 100%, tetap ada sih orang yang dari segi pendapatan atau kita bisa katakan orang yang miskin seperti itu. Masih banyak kalau kalian lihat video-video di luar negeri itu banyak orang yang hidup di luar atau tidak punya rumah. Nah, sebaliknya negara berkembang itu pendapatan per kapitanya relatif rendah. Relatif rendah di sini dikatakan bukan semuanya, tapi mayoritas, kebanyakan. Walaupun ada juga beberapa orang yang memiliki pendapatan tinggi, sehingga pemerataan pendapatan di negara berkembang itu lebih kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Negara maju mayoritas pendapatannya tinggi, tapi tetap ada yang miskin. Negara berkembang mayoritas pendapatannya rendah, tapi tetap ada orang kayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di negara maju itu relatif rendah, sedangkan negara berkembang itu relatif tinggi. Jadi di negara maju itu angka kelahirannya tidak setinggi di negara berkembang ya. Jadi banyak sekali manusia atau orang-orang yang hidup di negara maju itu masuk dalam kategori usia produktif. Sedangkan kita di negara berkembang khususnya Indonesia
masih banyak sekali angka kelahirannya yang sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan pertumbuhan penduduknya juga relatif tinggi. Yang ketiga, kesempatan kerja. Jadi kalau di negara maju itu macam-macam ya kesempatan kerjanya di berbagai sektor. Contohnya ya sektor industri, sektor jasa, dan juga teknologi. Walaupun tetap ada sih di sektor pertanian, tapi pertaniannya juga sudah maju karena memanfaatkan teknologi. Sedangkan di negara berkembang, untuk indikator kesempatan kerja ini mayoritas bekerja di sektor pertanian. Walaupun ada industrinya, tapi mayoritasnya atau kebanyakan itu bekerja di sektor pertanian. Jadi indikatornya seperti itu. Yang keempat, angka harapan hidup. Kalau di negara maju, angka harapan hidupnya relatif tinggi ya, sedangkan negara berkembang relatif rendah. Maksudnya angka harapan hidup ini bagaimana? Jadi ketika di negara maju banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di situ, contohnya fasilitas kesehatan, kemudian kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, ekonominya terjamin, maka bisa dikatakan untuk bisa atau angka harapan hidupnya tinggi. Ketika sakit dia punya uang untuk berobat, bandingkan ketika dia tidak punya uang, sakit tidak punya uang untuk berobat atau tidak ada biaya pengobatan, maka akan berpeluang untuk mengalami kematian. Nah, itu dikatakan angka harapan hidupnya tinggi kalau di negara maju. Kalau di negara berkembang sebaliknya ya, mau berobat susah, sehingga terkadang orang sakit dibiarkan saja. Nah, itu maka bisa dikatakan angka harapan hidupnya rendah. Indikator yang kelima yaitu pemanfaatan lahan atau kita bisa katakan mata pencarian. Di negara maju itu banyak sekali orang yang bekerja di sektor industri, jasa, dan juga perdagangan. Sedangkan di negara berkembang itu banyak bekerja di sektor pertanian. Contohnya seperti sawah, perkebunan, tambak, dan juga sebagainya yang masuk dalam kategori sektor pertanian. Jadi yang memanfaatkan hutan kayak gitu itu juga masuk sektor pertanian. Jadi seperti itu perbedaan mata pencarian di negara maju dan juga negara berkembang. Bagaimana dengan kesehatannya? Ya, untuk tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan juga penguasaan teknologi, jelas banyak sekali perbedaannya. Kalau di negara maju, pendidikannya relatif tinggi karena memang terjamin, bahkan mungkin biayanya yang gratis. Kalau di negara berkembang, masih ada tarif pembayaran. Ya, walaupun sekarang kita sudah digratiskan ya, ada yang namanya BOS. Tapi kita harus bisa menanggung biaya hidup kita dalam sekolah itu. Tapi untuk tingkat pendidikan ini di negara berkembang juga masih relatif rendah karena masih banyak sekali orang-orang yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi. Ketujuh yaitu tingkat kesehatan. Nah, ini jelas ya. Ketika tadi kita membahas angka harapan hidup, itu berarti ada juga hubungannya dengan tingkat kesehatan. Di negara maju tingkat kesehatannya tinggi. Banyak sekali di situ fasilitas-fasilitas, tenaga medis, dan juga sarana dan prasarana yang mendukung untuk kesehatan orang yang ada di negara maju. Sedangkan negara berkembang, ya sebaliknya, tingkat kesehatannya yang relatif lebih rendah. Banyak sekali sarana dan prasarana yang tidak bisa mencukupi atau tidak memadai dalam menampung kebutuhan kesehatan di masyarakat. Terakhir, penguasaan teknologi. Kalau di negara maju jelas cepat ya, karena memang infrastrukturnya mendukung. Sedangkan negara berkembang bukan tidak bisa, tetap bisa tapi agak lambat. Nah, sekarang di Indonesia contoh saja sudah banyak sekali orang yang memanfaatkan bidang teknologi untuk memenuhi kebutuhannya, seperti membuka lapak, membuka toko secara online. Itu juga kita sudah mulai menguasai teknologi untuk memperoleh pundi-pundi atau ekonomi. Jadi ini adalah indikator-indikator yang bisa membedakan antara negara maju dan juga negara berkembang. Nah, lalu di mana saja persebaran negara maju dan juga negara berkembang khususnya di dunia? Dari beberapa benua, di sini saya tulis 5 benua, walaupun ada beberapa benua lagi, tapi saya anggap yang ada orangnya banyak yang bisa kita ukur ada 5 benua ini ya. Yang pertama yaitu benua Asia, benua Afrika, Amerika, Eropa, dan juga Australia. Yang pertama yaitu di benua Asia. Secara gambaran peta seperti ini wilayahnya. Ini saya ambil dari World Atlas. Kalian bisa juga buka websitenya. Kalian bisa belajar di situ berbagai wilayah dan juga negara-negara yang ada di dalam peta tersebut. Nah, di wilayah Asia ada pembagian negara maju dan juga negara berkembang.
Nah, untuk negara maju contohnya adalah Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan juga salah satu negara di Asia Tenggara yaitu negara Singapura. Sedangkan negara berkembang ini jauh lebih banyak dibandingkan negara majunya ya untuk di Asia. Contohnya seperti Afghanistan, Maldives, Arab Saudi bahkan, kemudian Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Brunei, Cina, sampai dengan Indonesia. Dan masih banyak lagi beberapa negara di Asia yang masuk dalam kategori negara berkembang. Yang kalau saya tulis di sini semua ya tentu tidak cukup ya. Jadi paling tidak kalian bisa mengetahui yang negara maju. Nah, selebihnya selain itu berarti dia masuk dalam kategori negara berkembang. Itu untuk di Asia. Yang kedua yaitu di Afrika. Nah, ini juga peta saya ambil dari World Atlas ya. Untuk di negara Afrika, menurut data IMF, belum ada satu negara pun di benua Afrika yang masuk dalam kategori negara maju. Tetapi terdapat beberapa negara yang kaya di situ. Dilihat dari produk domestik bruto atau PDB. Contohnya seperti negara Nigeria, Mesir, Afrika Selatan, Aljazair, dan juga Maroko. Pembangunannya sangat bagus, pendapatannya juga oke, tapi belum dikategorikan negara maju. Tapi kalau saya baca, memang negara-negara ini sudah siap untuk menjadi negara maju. Nah, selebihnya semuanya masuk dalam kategori negara berkembang ya. Selanjutnya yaitu Amerika. Amerika sendiri terbagi menjadi dua wilayah, ada Amerika Utara dan juga ada Amerika Selatan. Kedua wilayah ini sangat timpang ya. Jadi kalau di bagian utara itu banyak negara majunya atau didominasi negara maju, sedangkan di wilayah tengah sampai selatan itu terdiri dari negara-negara berkembang. Contohnya yaitu kalau negara maju ada Amerika Serikat dan juga Kanada. Cuma dua itu, cuma negaranya sangat besar. Sedangkan negara berkembang di Amerika, contohnya di Amerika Tengah, kemudian di Kepulauan Karibia dan juga Amerika Selatan. Di Amerika Tengah contohnya ada negara Meksiko dan juga Guatemala. Di Kepulauan Karibia ada Republik Dominika dan Jamaika dan beberapa negara lagi. Kemudian di Amerika Selatan ada Brasil, Venezuela, dan juga Argentina. Ya, negara-negara ini juga mungkin sudah familiar di telinga kalian, tapi mereka masih masuk dalam kategori negara berkembang. Itu di Amerika ya. Selanjutnya yaitu di benua Eropa. Di benua Eropa ini memang didominasi oleh beberapa negara-negara maju. Contohnya saja seperti negara Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spain, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan juga beberapa negara lain yang tidak saya cantumkan di sini karena memang banyak sekali negara majunya. Sedangkan negara berkembang contohnya seperti Albania, Moldova, Belarus, Montenegro, Polandia, Bulgaria, dan juga Romania. Ini mepet atau mendekati perbatasan dari Rusia ya. Selanjutnya yaitu di wilayah Australia dan juga Oceania. Kalau Australia ya mungkin ini benua terkecil tapi merupakan negara terbesar di dunia ya. Ada negara mana yang maju? Ada dua, yaitu Australia itu sendiri dan juga Selandia Baru. Nah, di sini saya tulis ada Australia dan Oceania. Nah, karena di sini ada beberapa negara berkembang yang masuk dalam kategori Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Apa itu? Ini adalah untuk negara-negara di wilayah Oceania. Oceania itu apa? Ya, semacam negara-negara kepulauan gitu. Jadi kalau kalian lihat yang ini di bawah sini, nah di sini banyak sekali pulau-pulau. Nah, ini masuk dalam kategori Oceania, yaitu negara-negara yang terdiri dari kepulauan-kepulauan kecil. Ada juga yang mengatakan pulau-pulau atau negara yang dihuni dengan kulit hitam. Banyak sekali yang mendefinisikan itu. Maka di sini saya tulis Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Contoh negara berkembangnya ada Federasi Mikronesia, Palau, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Kepulauan Marshall, dan juga Tuvalu. Dan beberapa negara yang lain yang tidak saya cantumkan juga di sini ya. Oke, anak-anak, itu dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja ya di kolom komentar. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.